Teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridillah wa bisyafaati Rasulullah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhususan al-muallif hadzal kitab Umar Abdul Jabbar radhiyallahu anhu min barakatihi wa karamatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Khulasah Nurul Yaqin juz kali. Ad-darsus sadis wal arba'un utawi pelajaran ingkang kaping 6 iku dafnuhu oleh mertelaaken den sareaken Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam maka sakendel sofa ar-rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baitihi ing dalam Kanjeng Rasul yaumal isnaini ing dalam dina Senin wa lailatas sulasa lan dalu Selasa wa yaumahu lan dinane Selasa wa lailatal arba' lan dalu dinten Rebo hatta intaha sehingga wis rampung ofa al muslimuna pira-pira muslim min iqamati khalifatin saking ngadekakan atau ngangkat pengganti atau khalifah alaihim ing atase muslimun. Summa gusila mongko liden sirami sapa Kanjeng Rasul wa kufina lan den kafani sapa Kanjeng Rasul fi salasati aswabin ing dalam telu piro-piro dodot ing dalam telu piro-piro rasukan atau kelambi laisa kang ora ono iku fiha ing dalam salasati aswab komisun baju kurung atau kelambi gamis wala imamatun lan ora ono imamah atau sorban. Summa wudi'a mongko nuli den salahaken ala saririn nuli den salahaken sapa Kanjeng Rasul ala saririn ing atase amben fi baitihi kang tetep ing dalam Kanjeng Rasul atau griyane Kanjeng Rasul. Fasalla mongko nuli nyolati sapa al muslimuna pira-pira wong muslim alaihi ing atase Kanjeng Rasul furoda hale kang ijen hale pira-pira kang ijen bila imamin kelawan tanpa ana imam tanpa ana imame rupane ar-rijalu pira-pira wong lanang summan nisa'u nuli pira-pira wong wadon summa sibyanu nuli pira-pira bocah cilik summa dufina nuli den sareaken atau den kubur fi hujratin dan kubur sapa Kanjeng Rasul fi hujratin ing dalam kamre Aisyah fi hujrati Aisyah ta ing dalam kamre Aisyah wa rufi'alan den dhuwuraken ofa qabruhu kuburane Kanjeng Rasul alal ardi atas dure bumi qadra sibrin kelawan kira-kira sak kilan sibrin kelawan kira-kira sak kilan
warusa lan den sirami apa qabruhu bil ma'i kelawan banyu. Wa qad taraka lan teman-teman ninggalaken sapa Kanjeng Rasul alaihi salatu wassalam lil muslimina kedua wong muslim saya ini ninggalaken suwiji kali atau la yadurruhum mukal ora bakal melarati apa saya ini hum muslimun la yadurruhum kal ora bakal melarati apa saya ini la yadurruhum kal ora bakal melarati muslimun apa saya suwiji magamu selagi orang ngelakukan sapa al muslimun iku mustamsikina kang pada gelem sekalan sapa muslimun bihima kelawan syai'aini rupane kitab Gusti Allah yakni Al-Qur'an alladzi kan la ya'tihi kan ora tumka alladzi atau Al-Qur'an ofa al-batil perkara kang batil min baini yadayhi saking dalam antaranya ngersani Al-Quran wala min khalfihi lan ora teka indurina Al-Quran wa hadisan lan kadung kali hadis wa hadisar rasuli lan kadung kali hadis kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi kan bayyanakan martara'akan apa hadis ad-dina inna salai agama wa wadahalan jelas akan atau martara'akan apa hadis maqasid al-Qur'ani in pura-pura maksud al-Qur'an al-karim kal mulia al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul sadis wal arba'un, pelajaran yang ke-46 dafnuhu dalam pelajaran ini adalah menjelaskan tentang peristiwa dikuburnya Rasulullah, dimakamkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah kita ketahui dalam pelajaran yang dulu, dalam materi yang dulu, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin belum menerima begitu saja, masih belum percaya bahwa Rasulullah itu wafat. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab tidak rela dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Bahkan sangat marah ketika ada yang mengatakan Rasulullah wafat, sampai menghunus pedang. Saking tidak terima, saking sayangnya kepada Rasul, saking cintanya kepada Rasul, sehingga ketika Rasulullah diberitakan wafat, para sahabat banyak yang tidak percaya, bahkan tidak menerima, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu ketika Abu Bakar As-Siddiq datang, kemudian melihat langsung keadaan Rasulullah dan ternyata diyakini bahwa benar-benar Rasulullah telah wafat, lalu Abu Bakar keluar untuk menenangkan kaum muslimin yang saat itu masih sangat-sangat terpukul demi mendengar berita bahwa Rasulullah wafat. Sehingga Abu Bakar Siddiq membacakan beberapa ayat Al-Quran, di antaranya surat Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya kalian engkau itu adalah nanti bakal mati, wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya manusia itu juga nanti bakal mati, semua kita bakal mati. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq demi menenangkan kaum muslimin akhirnya membacakan lagi ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 144 yang berbunyi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat itu yang kalau diterjemahkan adalah Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berpaling ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, murtad, maka dia tidak akan mendatangkan mudarat sedikit pun pada Allah, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Setelah Abu Bakar As-Siddiq membacakan beberapa ayat Al-Quran, barulah masyarakat tersadar, barulah kaum muslimin tersadar bahwa betul, meskipun bagaimanapun juga, meskipun kita cintanya sedemikian rupa kepada Rasulullah, ketika saatnya Allah menjemput, sudah ditentukan bahwa Rasulullah harus kembali kepada kehadiran Allah, maka akhirnya mereka menerima, termasuk Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab baru sadar, ka'anni lam atlu hadhihi ayah. Sayyidina Umar bahkan berkata, seakan-akan aku tidak pernah membaca ayat ini. Ini saking cintanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah wafat, sampai-sampai Sayyidina Umar tidak menerima. Dan baru setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya Sayyidina Umar pun akhirnya menerima juga. Bahkan beliau berkata, ka'anni lam atlu hadhil ayah, seakan-akan aku ini tidak pernah membaca ayat ini. Nah, begitulah sehingga dalam beberapa riwayat Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat tidak segera dikubur. Padahal yang kita kenal ketika mengurusi jenazah, ya, diharuskan secepatnya untuk diurus, dari mulai memandikan, menyolati, mengkafani sampai menguburkan. Tidak boleh menunda-nunda. Tapi inilah yang terjadi dengan Rasulullah. Rasulullah ketika beliau wafat tidak segera dikuburkan. Kenapa alasannya? Nah, inilah penjelasannya. Di antaranya adalah dalam pelajaran yang ke-46 adalah saat-saat peristiwa pemakaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi baitihi yaumal Isnin. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini tetap dalam di rumahnya, maka di rumahnya yaumal Isnin, pada hari Senin, walailatas Sulasa, dan hari Selasa, wa yaumahu, dan hari Selasa, malam Selasa dan harinya, walailatul Arba, dan hari Rabu. Hatta intahal muslimuna min iqamati khalifatin alaihim, sehingga kaum muslimin yang saat itu bermusyawarah untuk menentukan siapa pengganti setelah Rasulullah wafat. Nah, jadi keadaan pada saat Rasulullah wafat ini, Rasulullah berada di rumah beliau, di kediaman beliau, berada di kediaman beliau selama kurang lebih 3 hari. Ada yang mengatakan 2 hari. Nah, dan saat itu banyak alasan. Jadi alasan yang pertama, ini ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat kenyataan dan menyaksikan sendiri, begitu membuka jenazah Rasulullah, jasadnya Rasulullah, Abu Bakar kaget bahwa Rasulullah benar-benar sudah wafat, tapi keadaannya masih utuh, bahkan sangat wangi. Keadaan beliau itu, bau tubuhnya Rasulullah itu
wanginya Rasulullah itu ya, baik semasa hidup, semasa subahnya Rasulullah, walaupun ataupun setelah wafatnya, kondisinya masih sama. Jadi ini jasadnya Rasulullah begitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disaksikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dijaga. Kemudian saat itu kaum muslimin sedang bermusyawarah, jangan sampai ada kekosongan pemerintahan. Sebab meskipun bagaimanapun itu paling bahaya ketika sebuah negara, apalagi saat itu Islam sudah menguasai beberapa negara sampai ke itu Romawi, itu semua sudah dikuasai oleh Islam. Jangan sampai ada kekosongan dalam kepemimpinan selepas Rasulullah wafat. Oleh karena itu pada saat itu kaum muslimin berunding, bermusyawarah untuk menentukan khalifah. Dan pada saat itu ditentukanlah akhirnya yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah diputuskan untuk menentukan mengangkat seorang khalifah pengganti Rasulullah, summa yusila wa kufina fi salasati aswab. Kemudian kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saat itu dimandikan, dikafani fi salasati aswab. Kemudian dikafani dengan menggunakan 3 helai kain kafan. Laisa fiha qamisun wala imamah. Kain kafan yang digunakan untuk membungkus jasad beliau yang mulia ini ada 3 helai. Laisa fiha qamis, tidak ada gamis, tidak ada yang berupa baju atau baju panjang, baju gamis atau komis, kalau ini baju komis, wala imamah, dan tidak ada sorban. Semua dipakai untuk membungkus jasad Rasulullah dalam bentuk kain kafan ya, 3 helai yang utuh tanpa dibuat, dijahit untuk dijadikan baju gurung atau gamis, tanpa dibuat untuk imamah, semua untuk kain kafan dalam bentuk lembaran. Summa wudi'a ala saririn fi baitihi. Kemudian setelah itu kanjeng Rasulullah diletakkan di atas ranjangnya Rasulullah di rumahnya. Ini begitu khidmatnya selama kurang lebih 3 malam 3 hari, apa yang mengatakan 2 hari. Ini Rasulullah, pengurusan jenazah Rasulullah sampai sedemikian rupa. Setelah dimandikan, dikafani, kemudian setelah selesai diletakkanlah beliau di ranjang beliau yang mulia di dalam rumahnya, di dalam kediamannya. Fasalla al-muslimuna alaih. Kemudian orang-orang Islam sama menyolati Rasulullah secara furoda, secara sendiri-sendiri, bila imam, tanpa ada imam. Saat itu kamarnya Rasulullah ya, yang konon menurut riwayat itu kamarnya ya cukuplah, tidak begitu besar, tidak sempit, sehingga yang menyolati Rasulullah begitu banyak, berbondong-bondong. Mereka menyolati sendiri-sendiri tanpa ada imamnya, bila imamin, tanpa ada imam. Rombongan yang menyolati adalah ar-rijal summan nisa. Kemudian rombongan yang menyolatinya itu adalah, pertama adalah orang laki-laki dewasa, kemudian kaum wanita berbondong-bondong sama menyolati Rasulullah. Kemudian juga as-sibyan, anak-anak kecil. Jadi semuanya kaum muslimin saat itu sama menunggu, ingin menyolati Rasulullah semuanya. Dan inilah yang menyebabkan akhirnya kanjeng Nabi dikuburkan sampai menunggu waktu yang lama, cukup lama.
tidak seketika hari itu juga dikuburkan, karena proses yang pertama adalah proses untuk menentukan siapa pemimpinnya atau pengganti Rasulullah atau khalifah. Yang kedua, karena banyaknya kaum muslimin saat itu yang ingin menyolati Rasulullah, bukan hanya dari kalangan orang laki-laki yang dewasa, tapi juga perempuan juga ingin menyolati Rasulullah. Bukan itu saja, bukan laki-laki dan perempuan saja yang menyolati Rasulullah, anak-anak kecil pengen menyolati Rasulullah. Sedangkan kamar Rasulullah itu terbatas, sehingga mereka itu bergiliran lama sekali, dan akhirnya baru dikuburkan. Ada yang mengatakan ini berikhtilaf, ada yang mengatakan hari Selasanya dikuburkan, ya. Summa dufina fi hujrati Aisyah. Kemudian beliau kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan atau disyariatkan dimakamkan di dalam kamarnya Siti Aisyah. Wa rufi'a qabruhu 'ala al-ardi qadra sibrin. Dan kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu agak ditinggikan sedikit. Kira-kira sekilan ditinggikan sedikit, tidak terlalu tinggi. Ini warussa bil ma'i, setelah dikuburkan baru disirami dengan air. Inilah jadi sunnahnya ketika kita memakamkan seseorang itu sunnahnya kuburannya ditinggikan sedikit, tidak terlalu tinggi. Kemudian setelah ditinggikan lalu setelah selesai disirami dengan air. Waqad taraka alaihi salatu wassalam lil muslimina syai'ani. Dan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan untuk kaum muslimin semuanya itu dua hal. Dua hal itu apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah? La yadurruhum syai'un. Di mana dua hal itu tidak akan pernah membahayakan sedikit pun kepada mereka kaum muslimin, madamu mustamsikina bihima, selagi mereka mau berpegang teguh kepada keduanya. Jadi kanjeng Rasulullah meninggalkan dua hal. Beliau tidak meninggalkan harta benda untuk kaum muslimin, tapi yang ditinggalkan oleh beliau adalah dua hal yang sangat berharga. Apa saja yang ditinggalkan oleh beliau? Kitab Allah, yaitu kitabnya Rasulullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'anul Karim. Alladzi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Di mana tidak ada atau sama sekali tidak datang kebatilan di dalamnya, baik di depan maupun di belakang. Pokoknya di dalam Al-Quran itu sedikit pun tidak ada kebatilan. Bahkan hasil penelitian ilmuwan, sekarang ilmuwan yang tadinya bukan orang Islam, ini banyak yang meneliti, mengadakan penelitian, di mana penelitiannya itu bukan hanya sebatas perbandingan agama, meneliti kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari mulai kitab Taurat, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Setelah datang meneliti Al-Quranul Karim, mereka banyak yang tertarik bahwa di Al-Quran itu benar-benar luar biasa. Bukan hanya sekedar isinya, tetapi bacaannya, gramatika bahasanya, ya, nilai keindahannya di dalam Al-Quran itu ditemukan semuanya, sehingga mereka akhirnya banyak yang masuk Islam setelah meneliti Al-Quran. Inilah kehebatan Al-Quran. Dan yang ditinggalkan yang pertama itu adalah kitabullah Al-Quran, wa hadis Rasul, dan yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi bayyana ad-din, di mana hadis itu yang menjelaskan tentang permasalahan agama, wa wadaha
maqasidal Qur'anil Karim, dan juga wa waddaha maqasidal Qur'anil Karim, dan juga yang menjelaskan, menerangkan tentang maksud-maksud daripada Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita orang awam yang tidak mengerti tentang ilmu Al-Quran, tidak mengerti tentang tafsir Al-Quran, kita tidak boleh menafsiri sendiri. Tidak boleh kita langsung istinbat hukumnya, langsung kita yang tidak mengerti langsung mengambil dalilnya dari Al-Quran. Nah, yang berhak untuk menafsiri Al-Quran yang mufassir, yang tahu tentang bagaimana asbabun nuzulnya Al-Quran, bagaimana tentang ilmu Al-Qurannya. Itu yang makanya kita harus mengikuti kepada ulama-ulama. Kita yang awam, yang tidak mengerti tentang ilmu tafsir, tidak mengerti tentang ilmu Al-Quran, kita tidak serta-merta mengambil hukum, dasar hukumnya dari Al-Quran. Nah, sedangkan Al-Qurannya sendiri ini dijelaskan, nanti penjelasannya oleh hadis Rasulullah SAW, menjelaskan tentang agama dan juga menjelaskan tentang maksud-maksud yang dituju oleh Al-Quran. Ini dijelaskan oleh hadisnya Kanjeng Nabi. Yang mengerti ilmu hadisnya adalah mereka, para ulama-ulama hadis. Nah, kita sebagai umat Islam yang harus bermadhab kepada 4 madhab, kepada 4 imam madhab, ya ini yang harus kita ikuti. Ya, inilah kenapa kita harus bermadhab, karena kita tidak bisa berijtihad sendiri, ya, harus bermadhab. Dilanjutkan. Auladul Rasul khatimah. Khatimatun utawi iku pungkasan, ana pungkasan suci. Nah, auladuhu rupana mertalaaken pira-pira putrane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abna'uhu utai pira-pira putrane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu muga-muga parintambah rahmat ta'zim alaihi atas Kanjeng Rasul. Sallallahu muga-muga parintambah rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi atas Gusti Kanjeng Rasul. Wa sallama lan muga-muga parintambah keselamatan. Abna'uhu iku salah satu anak telu. Kulluhum utawi sekabehane salas iku matu sapa salas qabla wafatihi ing dalam sadurunge sadana Kanjeng Nabi. Wa hum utawi salasu aulad iku Al-Qasim, Sayyid Qasim, wulida kang den lahiraken sapa Sayyid Qasim qabla nubuwati ing dalam sadurunge kenabiane Kanjeng Nabi. Wa asyan sugeng sapa Qasim, sapa Sayyid Qasim sanataini ing dalam mangsa 2 tahun. Wa Ibrahim lan kaping kalih Ibrahim Sayyid Ibrahim wulida kang den lahiraken sapa Sayyid Ibrahim fis sanati ing dalam tahun as-saminati kang kaping 8 minal hijrah saking hijrah. Wa asalan sugeng sapa Sayyid Ibrahim sab'ina ing dalam mangsa 70 apane yang mandinane. Wa Abdullah lan kaping 3 Abdullah wulida kang den lahiraken sapa Abdullah qabla nubuwati ing dalam sadurunge den angkat Kanjeng Nabi dados rasul atau dados nabi. Wa mata lan sedo atau wafat sapa Sayyid Abdullah saghiran halah cilik. Wa banatuhu utai pira-pira putrine Kanjeng Rasul iku arba'un ana 4. Wa hunna utawi arba'u iku Zainab Sayyidah Zainab. Wa qad adrakti lan hal teman-teman nemuni sapa Zainab al-Islam ing agama Islam. Wa aslamat lan manjing Islam atau mlebu Islam sapa Zainab. Wa Ruqayyah lan kaping kalih Ruqayyah. Wa Ummu Kulsum lan Ummu Kulsum. Wa Fatimah Zahra lan kaping
sekawane inggih menika Fatimah Zahra, Fatimah, Sayyidah Fatimah. Wa kulluhunna utawi sekabehane banat, utawi sekabehane banat putra-putri Kanjeng Rasul iku mutna pada sayyido, pada wafat sapa al-banat qablahu ing dalam sadurunge wafat Kanjeng Rasul, illa Fatimah, kecuali Sayyidah Fatimah. Fa innaha monggo temen setuhune Fatimah iku asat sugeng sapa Fatimah ba'dahu ing dalam sawise wafat Kanjeng Rasul sita ashurin ing dalam mangsa pira-pira, ing dalam mangsa 6 pira-pira bulan. Penjelasanipun bismillahirrahmanirrahim. Khotimah ini adalah merupakan pungkasan, ya, pungkasan atau penjelasan akhir. Auladu sallallahu alaihi wasallam dalam pasal ini menjelaskan beberapa putra-putranya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abna'uhu sallallahu alaihi wasallam salasah. Putranya Kanjeng Rasul itu semuanya ada 3. Jadi yang putranya Rasulullah itu, ya, yang laki-laki putra itu laki-laki berarti ya. Yang putra itu ada 3, kulluhum matu qabla wafatihi. Ketiga putranya Rasulullah itu wafat sebelum Kanjeng Rasulullah wafat. Jadi yang ketiga putranya itu wafat sebelum Kanjeng Rasulullah wafat. Wahum Al-Qasim wulida qabla nubuwah. Mereka itu 3 orang putranya Kanjeng Nabi yang wafat sebelum Rasulullah wafat itu adalah Qasim yang dilahirkan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Wa asa sanataini, dan Sayyid Qasim ini hidup hanya 2 tahun. Jadi 2 tahun usianya. Wa Ibrahim, dan Sayyid Ibrahim wulida fi sanati saminah minal hijrah. Sayyid Ibrahim itu dilahirkan di tahun yang ke-8 hijrah. Jadi tahun ke-8 hijriah setelah hijrahnya Rasulullah SAW, Sayyid Ibrahim itu dilahirkan. Wa asa sab'ina yauman, dan ini usianya lebih pendek lagi. Sayyid Ibrahim ini usianya hanya mencapai 70 hari. Masya Allah. Wa Abdullah, dan yang ketiga adalah Abdullah wulida qabla nubuwah, di mana Sayyid Abdullah ini dilahirkan itu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Wa asa sab'ina yauman, dan ini usianya hanya 70 hari. Wa mata syahiran, wulida qabla nubuwah. Beliau Sayyid Abdullah itu dilahirkan sebelum kenabian, wa mata syahiran, dan wafat dalam kondisi masih kecil. Masya Allah, bisa kita bayangkan seorang nabi pilihan Allah, kekasih Allah, diberi ujian yang sebegitu besar. Ketiga putranya wafat sebelum Rasulullah wafat. Kita bisa membayangkan, andai kata yang terjadi pada diri kita, Masya Allah, sungguh kesedihan yang luar biasa. Tapi inilah merupakan qudrat dan iradatnya Allah, kudrat dan iradatnya Allah, merupakan kehendak Allah, merupakan takdirnya Allah. Bahwa ingat, Nabi itu di samping memiliki sifat wajib dan mustahil, juga Nabi juga adalah manusia yang memiliki sifat jaiz. Di mana sifat jaiznya Rasul, sifat jaiznya para Nabi dan para Rasul ini adalah al-a'radu al-basyariyah, sifat yang umum dimiliki oleh manusia. Ya, kalau andai kata Kanjeng Nabi ya selalu meminta kepada Allah
untuk selalu diistimewakan, untuk selalu bahagia, gembira, tidak pernah merasakan kesedihan, maka rahasia dari kepada kekuasaan Allah itu bukan menjadi rahasia lagi. Maka Kanjeng Nabi tidak merasakan pahit getirnya berjuang dalam mendakwahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kanjeng Nabi tidak mau. Bahkan Kanjeng Nabi ketika berdakwah di Taif dengan perlakuan yang luar biasa, sangat menyedihkan, dilempari batu yang semikul sehingga Nabi bercucuran darah. Nabi tidak mau ketika ditawari oleh malaikat untuk menghancurkan kaum Taif. Bahkan beliau berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah, ya Allah, tunjukkanlah kaumku ini. Kaumku berbuat demikian karena mereka belum tahu, belum mendapatkan hidayah. Itulah Kanjeng Rasul. Begitupun ketika Kanjeng Rasul ini ditimpa musibah, putra-putranya diambil Allah, wafat dalam keadaan yang masih kecil-kecil. Ini Kanjeng Rasulullah juga merasa kesedihan. Rasulullah juga manusia biasa, seorang manusia juga merasa sedih. Nah, dan ini kalau diceritakan sedemikian rupa, kita pun sebagai umatnya betapa sedihnya, bisa merasakan, kita bisa membayangkan betapa sedihnya kala itu. Kita lanjutkan. Wa banatuhu arba'un wa hunna Zainab wa qad adraktul Islama wa aslamat. Adapun putri-putrinya Rasul, ini yang putri ya, yang perempuan, anak-anaknya Rasulullah yang perempuan adalah ada 4. Mereka itu adalah Zainab wa qad adrakti al-Islama, di mana Zainab ini menemukan agama Islam, wa aslamat, dan masuk Islam. Wa Ruqayyah, dan Ruqayyah, wa Ummu Kulsum wa Fatimah. Ruqayyah dan Ummu Kulsum dan Fatimah. Wa kulluhunna mutna qablahu illa Fatimah. Dan semuanya itu putrinya Rasulullah juga wafat sebelum Rasulullah wafat, kecuali satu, yaitu Sayyidah Fatimah. Masya Allah, ini putra-putranya wafat dalam kondisi yang masih kecil. Putrinya juga wafat sebelum Rasulullah wafat. Illa Fatimah, kecuali Fatimah, Sayyidah Fatimah. Fa innaha asat ba'dahu 6 ashhurin. Karena Sayyidah Aisyah ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala itu setelah Rasulullah wafat selama 6 bulan. Wallahu a'lam. Kemudian dilanjut, azwaju sallallahu alaihi wasallam mertelaakan istri-istrinya Rasulullah. Ini bab ini adalah merupakan pelajaran yang hampir terakhir dari kitab Khulasatul Nurul Yakin juz yang kedua. Ini ada beberapa pelajaran lagi sebagai pembahasan akhir. Dalam pembahasan ini dijelaskan istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azwajuhu sallallahu alaihi wasallam, utawi kiku ana penjelasan atau pelajaran mertelaaken garwane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azwaju Rasul atau azwajuhu sallallahu alaihi wasallam, utawi pira-pira garwane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku 11 ana 11. Apa ni imro'atan mengwadone situn kang utawi rupane situn utawi kang nemen iku min Quraisyin, saking keturunan Quraisy ya, saking Quraisy, kaum Quraisy. Wa arba'un utawi kang kaping 4 iku Arabiyatun, pura-pura wong kang bangsa Arab. Wa wahidatun utawi kang siji iku min Bani Israil, saking
keturunan Bani Israel. Jadi yang 6 itu merupakan dari kaum Quraisy, yang 4 merupakan keturunan dari bangsa Arab, dan yang 1 dari kaum Bani Israel. Inilah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fal Quraisyatu hunna Khadijah ilah. Fal Quraisyatu atau pura-pura wajan kaum bangsa Quraisy, hunna ya al Quraisyah iku Khadijah suji Khadijah binti Khuwailid kaum dari putrine Mbah Khuwailid, walam yatazawwaj lan durung tahu sonoh atau nikah sapa Kanjeng Rasul ghairaha insa liyana Khadijah illa ba'da wafatiha, angin kecuali atau angin ing dalam sakwise sedene Khadijah, wafatnya Khadijah. Wa Aisyatu bintu Abi Bakr, wa Aisyatu lan kaping kaliya Sayyidah Aisyah bintu Abi Bakr kan dari putrinya Abi Bakar As-Siddiq. Wa Hafsah lan kaping tigane ibu menika Hafsah, Sayyidah Hafsah bintu Umar kan dari putrinya Umar. Wa Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, dan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Wa Ummu Salmah, yaitu Ummu Salmah rupanya Hindun bintu Abi Umayyah, yakni Hindun bin Abi Umayyah. Wa Saudah bintu Zam'ah, dan Saudah bintu Zam'ah. Wal Arabiyyat utai pira-pira wadon kaum bangsa Arab saking istri-istri Kanjeng Rasul iku Zainab binti Jahsin, Zainab binti Jahsin, wa Maimunah bintu Al-Haris, Maimunah binti Haris, wa Zainab bintu Khuzaimah, dan Zainab binti Khuzaimah, wa Juwairiyah bintu Haris, dan Juwairiyah bintu Haris, wallati utawi garwana Kanjeng Nabi min Bani Israel kang tetap saking Bani Israel, hiya allati iku Safiyah bintu Khuyai, yaitu Safiyah bintu Khuyai. Wa matat lan sedo minhunna saking azwaju indahu dalam sandine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam safa isnatani wa wadon loro, wa huma Khadijah, wa huma utawi isnatani iku Khadijah, Sayyidah Khadijah, wa Zainab bintu Khuzaimah, dan Zainab bintu Khuzaimah. Tuwfiya lan sedo sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anitis'i ninggalaken sawa al-baqiyati kang sekarine, kang pira-pira kang karine. Wasararihi itu pira-pira wadon kang dados tawanan Kanjeng Rasul iku arba'in ala papat. Wa hunna utawi sarari atau wa hunna utawi sararihi wadon kang menjadi tawanan kalau zaman dulu, zaman sebelum Kanjeng Rasul membebaskan pembudakan itu, tawanan-tawanan perang itu bisa dijadikan hak milik. Ya. Iku Mariyatul Qibtiyah, Maryah Al-Qibtiyah, wa Rayhanah Al-Quradiyah, dan Rayhanah Al-Quradiyah, wa wahidatun wahabatha lahu Zainab, dan yang wa wahidatun utawi kang suci wahabatha Maryatun wahidah lahu maring Kanjeng Nabi sapa Zainab bintu Jahsin, kang putrine Jahsin. Warabi'atu utawi kang kaping papate asobaha iku asobaha ngenani ing Kanjeng ngenani ing Ar-Rabi'ah fi ba'di sabyi ing dalam sebagiane boyolan atau tawanan. Penjelasan azwajuhu sallallahu alaihi wasallam ini adalah bab yang menjelaskan tentang istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azwajuhu sallallahu alaihi wasallam 11 imra'atan. Istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 11. Ini kalau kita sepintas
Kenapa Kanjeng Rasulullah itu memiliki istri yang banyak? Kenapa? Kalau kita sepintas tidak memahami, ini akan menimbulkan fitnah. Seakan-akan Kanjeng Rasulullah itu doyan nikah. Padahal ini adalah merupakan, nanti kalau kita tahu kenapa sebabnya, kita akan mengetahui betapa mulianya Rasulullah, betapa agungnya Rasulullah. Kalau tahu alasan kenapa Rasulullah itu memiliki istri yang banyak, atau di sini dijelaskan ada 11. Min Quraisyin, sittun min Quraisyin, yang 6 itu dari suku Quraisy. Wa arba'un Arabiyah, yang keempat adalah dari keturunan orang Arab, bangsa Arab. Wa wahidatun min Bani Israel, dan yang satu adalah dari Bani Israel. Fal Quraisyiyat hunna Khadijah bintu Khuwailid, yang merupakan dari suku Quraisy itu adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Dan yang kedua, walam yatazawwaj ghairaha illa ba'da wafatiha, di mana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah nikah lagi, tidak pernah nikah lagi setelah nikah dengan Sayyidah Khadijah, illa ba'da wafatiha, kecuali setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Jadi tidak pernah memadu. Jadi pada saat Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah itu tidak pernah nikah lagi, terus sampai Sayyidah Khadijah wafat. Wa Aisyah binti Abi Bakr as-Siddiq, dan yang keduanya adalah yang dari suku Quraisy adalah Aisyah binti Abu Bakr as-Siddiq, di mana inilah ada satu-satunya yang dinikahi oleh Rasulullah adalah dalam kondisi yang masih perawan. Wa Hafsah binti Umar, dan Sayyidah Hafsah binti Umar, Sayyidina Umar. Wa Ummu Habibah binti Abi Sufyan, wa Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah Hindun bintu Abi Umayyah, wa Saudah bintu Zam'ah, dan Saudah binti Zam'ah. Ini dari keturunan Quraisy. Wal Arabiyat, sedangkan dari keturunan bangsa Arab adalah Zainab bintu Jahshin, wa Maimunah bintu Al-Haris, wa Zainab bintu Khuzaimah, wa Juwairiyah bintu Al-Harisah. Wallati min Bani Israel, adapun perempuan atau istri Rasulullah yang dinikah dari kalangan Bani Israel adalah Sofiyah bintu Khuyai. Itu Sofiyah binti Khuyai. Wa matat minhunna indahu isnatani, istri-istri Rasulullah, dari istri-istrinya Rasulullah yang meninggal di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah itu menyaksikan, Jadi ketika Rasulullah itu masih ada, yang meninggal itu wahuma Khadijah wa Zainab, 2 orang istri yaitu Khadijah dan Zainab. Ini meninggal sebelum Rasulullah wafat. Zainab bintu Khuzaimah. Wa tufiya an tis'i al-baqiyat, di mana dan Rasulullah ketika wafat meninggalkan tinggal 9 istri yang ditinggalkan. Jadi yang 2 wafat sebelum Rasulullah wafat, yang 9 setelah Rasulullah wafat. Ini. Adapun ada beberapa orang perempuan di mana sebagai tawanan-tawanan ya Rasulullah, sarori atau merupakan anak budak, kalau dulu itu zaman sebelum dihapuskannya perbudakan, tawanan perang, ini beliau Rasulullah memiliki ada 4, Maria Qibtiyah, Raihanah Al-Quradiyah, dan yang satu itu diberikan oleh Zainab binti Jahshin, dan yang keempatnya adalah itu hasil daripada tawanan, bagian tawanan dari bagian Rasulullah dari tawanan. Nah, kalau zaman dulu itu tawanan-tawanan perang itu bisa dijadikan sebagai harta rampasan. Nah, itu bahkan nanti dijadikan sebagai perbudakan. Tapi lambat laun seiring dengan syariat yang dijalankan oleh Rasulullah, lama kelamaan Islam kemudian menghapuskan perbudakan.
Dan setelah sempurnanya Islam, akhirnya semua perbudakan dilarang dalam agama Islam. Ini merupakan penjelasan. Barangkali ada yang mungkin penasaran kenapa Rasulullah memiliki istri-istri yang banyak. Ini bukan permasalahan, bukan hanya menyebutkan hawa nafsu belaka, bukan. Seandainya Rasulullah SAW ini beristri dengan begitu banyak, yang pertama itu jumlahnya ada 11, kemudian setelah Rasulullah wafat tinggal 9. Kenapa? Ternyata setelah diteliti, kebanyakan istri-istri Rasulullah itu adalah para janda-janda yang ditinggalkan pada saat jihad fisabilillah, perang menegakkan ajaran Allah. Mereka, para syuhada, banyak yang meninggalkan keluarga, terlebih banyak meninggalkan anak-anaknya. Oleh Rasulullah diselamatkan karena mereka itu ditinggal wafat karena berjuang di jalan Allah, diselamatkan. Nah, ini, dan ini setelah diteliti betapa agungnya akhlak Rasulullah SAW. Tendensi yang paling utama di samping untuk menolong ya nilai kemanusiaan, di sini ada nilai kemanusiaan untuk menolong, juga di situ untuk menunjukkan bahwa sifat Rasulullah yang agung. Meskipun kanjeng Rasulullah SAW memiliki istri yang banyak, tapi kanjeng Rasulullah SAW bisa bersifat adil. Makanya di dalam Al-Quran, jadi di situ syariat agama Islam membatasi. Setelah Rasulullah SAW tidak boleh lebih dari 4. 4 pun ada syaratnya, 1, 2 pun lebih dari 1 ada syaratnya. Syaratnya harus adil. Ketika tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1 saja. Dan inilah syariat. Kanjeng Rasulullah SAW menetapkan syariat sedemikian rupa, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Karena Rasulullah ini memiliki sifat yang agung, beliau bisa berbuat adil sedemikian rupa. Terbukti istri-istri Rasulullah itu merupakan ummul mukminin, merupakan ibunya kaum muslimin. Mereka sangat tentram, sangat damai. Mereka semua bahu-membahu untuk menegakkan rumah tangga Rasulullah SAW. Inilah bukti keagungan akhlak Rasulullah yang bisa berbuat adil sedemikian rupa. Bagaimana dengan kita umatnya? Mampukah kita berbuat adil seperti Rasulullah? Maka kalau kita tidak mampu, jangan sekali-kali kita mencoba, walaupun hanya 2 atau 3 atau bahkan mungkin 4. Itu kalau kita tidak bisa berbuat adil, cukup 1 saja. Ini jadi kita, dan dengan beristrinya Rasulullah SAW, di samping untuk menunjukkan sifat kemuliaan Rasulullah yang bisa berbuat adil sedemikian rupa, yang tidak ada taranya, tidak ada bandingannya keadilannya, ya, dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah tangganya beliau Rasulullah, rumah tangga bagaikan ya keindahannya, ketentramannya bagaikan di surga. Makanya baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Ini bisa menciptakan kedamaian di dalam rumah tangga Rasulullah, walaupun beliau itu beristri lebih daripada 1. Dan juga ini untuk menunjukkan bahwa sifat jaiznya Rasul, bahwa sifat jaiznya Rasul adalah al-a'rabi al-basariyah, sifat kemanusiaan. Ya, ketika kanjeng Rasulullah beristri, bagaimana kanjeng Rasulullah itu menggilir istri-istrinya dengan adil. Bahkan konon katanya, ya, ketika kanjeng Rasulullah mau bepergian kemana saja, kalau zaman sekarang mungkin mau kondangan atau apa, kanjeng Rasulullah tidak langsung menunjuk si A si B untuk ikut, tapi diundi.
harus diundi dengan adil. Siapa yang berhak untuk menemani Rasulullah? Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, istri-istri Rasulullah itu kebanyakan semuanya janda. Apalagi ada yang sudah punya anak, ya itu semuanya dikasihani oleh Rasulullah SAW, diperlakukan sama oleh Rasulullah. Cuma yang namanya nilai keadilan, kalau hati itu urusannya hanya yang tahu hanya Rasulullah sendiri dan Allah. Tapi yang ditunjukkan oleh Rasulullah secara zahir adalah nilai kemanusiaan, keadilannya. Kalau hati kan tidak bisa dibohongi, ya. Kalau hati itu tidak bisa dibohongi. Makanya yang ditunjukkan sebagai syariat dari keadilan, ya, itu nilai keadilan secara zahir yang ditunjukkan sebagai sifat kemanusiaan. Nah, itulah jadi Rasulullah SAW adalah manusia yang walaupun manusia, tapi manusia yang luar biasa, yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang patut dicontoh. Di antaranya adalah sifat adil dan kasih sayang dalam rumah tangganya, kasih sayang terhadap keluarganya yang sangat-sangat tinggi. Itulah nilai-nilai yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa meneladani sifat mulianya beliau, akhlakul karimah beliau, yang sebagai uswatun hasanah. Dan nanti dalam penjelasan akhir ini masih ada beberapa materi yang insya Allah minggu depan adalah khatam untuk juz yang kedua. Kita nanti beralih kepada juz yang ketiga, di mana juz yang ketiga ini adalah penjelasan tentang kisah tentang beberapa orang sahabat Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap berpegang teguh kepada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yakni Al-Quran dan hadis, dan juga kita tetap kita juga tetap harus ikut terhadap para alim, para ulama yang merupakan guru-guru kita, karena kita ingat, kita dalam beragama, dalam menjalankan syariat agama tidak boleh secara otodidak. Kita harus punya guru. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk belajar, sama-sama untuk mencari ilmu, terutama ilmu agama. Sekali lagi, jangan sekali-kali kita mencari ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar tentang syariat, tentang agama secara otodidak. Apalagi ada pikiran, wah sekarang sih gampang, tinggal buka Mbah Google. Enggak boleh. Jangan sekali-kali kita ada pikiran untuk belajar tentang agama secara otodidak. Harus punya guru. Ya, harus punya guru. Jadi apalagi Al-Quran, kita belajar Al-Quran lah sekarang banyak di Google. Kita bagaimana cara untuk metode di Google itu banyak. Metode Al-Quran, cara belajar Al-Quran itu banyak. Jangan. Apa kita tidak boleh belajar dari internet? Ini kan zamannya zaman IT. Tidak apa-apa, boleh. Tapi harus yang pokok harus punya guru dulu. Adapun media-media